Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Rehan Muhammad Doni. Saya di sini akan menjelaskan pengertian usul fikih baik secara istilah maupun secara bahasa dan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi penjelasannya mari kita simak pada video kali ini. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Mari kita simak apa itu usul fikih dan manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pengertian usul fikih dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Kata fikih secara etimologis berarti paham yang mendalam menurut Amir Saifuddin, dan dapat dilihat pula sebagai nama satu bidang ilmu atau ilmu-ilmu syariah. Dilihat dari tata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan kata fikih tersebut dinamakan dengan takrib idhofah, sehingga menurut Kamal Mukhtar dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian usul bagi fikih. Muhammad Abu Zahra dalam buku usul fikih yang diterjemahkan oleh Saifullah Mashhum memberikan komentar tentang definisi usul fikih, yaitu usul fikih adalah takrib idhofah atau kalimat majemuk yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Ditinjau dari segi etimologi, usul fikih terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Menurut aslinya, kalimat tersebut bukan merupakan nama bagi salah satu disiplin ilmu tertentu, tetapi masing-masing dari mudhaf dan mudhaf ilaih mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Untuk itu, sebelumnya memberikan definisi usul fikih, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian lafal usul atau yang menjadi mudhaf dan lafal fikih atau yang menjadi mudhaf ilaih. Kata fikih secara etimologis berakar pada kata atau huruf faqaha yang menunjukkan kepada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut dengan fikih. Menurut Umar Syihab, menurut konsep Muhammad Abu Zahra bahwa fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Quran surat Al-Nisa ayat 4. Famali haulai Allah kurmila bikaduna yafqahuna hadis. Maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Zainuddin Ali mengemukakan bahwa kata fikih secara etimologis artinya paham, pengertian dan pengetahuan. Fikih secara etimologis adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis amalia dan diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kalau fikih dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam di dalam kitab-kitab dan hadis. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa antara syariah dan fikih mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kedua istilah dimaksud yaitu syariat Islam dan fikih Islam. Di dalam perpustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan Islamic law, sedangkan fikih Islam diterjemahkan dengan Islamic jurisprudensi. Antara syariat dan fikih terdapat perbedaan yang apabila tidak dipahami dapat menimbulkan kerancuan yang dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fikih. Fikih diidentikan dengan syariah. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan perbedaannya. Syariat diturunkan oleh Allah, kebenarannya bersifat mutlak, sementara fikih adalah hasil pikiran fuqaha yang kebenarannya bersifat relatif.
Syariah adalah satu dan fik beragam, seperti adanya aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab-mazhab. Syariat bersifat atau tidak berubah, fik mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. Syariat mempunyai ruang lingkupnya yang lebih luas, oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak, sedangkan fik ruang lingkupnya terbatas pada hukum mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. Syariat kebenarannya bersifat qat'i, sedangkan fikih kebenarannya bersifat zanni. Dalil-dalil yang dimaksud adalah undang-undang atau kaidah-kaidah yang ditimbulkan dari bahasa. Maka dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa dihendaki dengan usul fiqh adalah dalil-dalil seperti Al-Quran, hadis Nabi, ijma, dan qiyas. Dalam membahas ta'arif usul fiqh terdapat dua pengertian. Pertama merupakan suatu rangkaian lafal terambil dari kalimat usul fiqh dan fiqh. Kedua, perkataan usul fiqh merupakan bagian suatu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Menurut Ahmad Syafi'i, asyal mempunyai beberapa arti. Yang pertama, dalil, yakni landasan hukum seperti pernyataan para ulama usul fiqh bahwa asyal dari wajibnya sholat 5 waktu adalah firman Allah dan sunnah Rasul. Kaidah dasar atau pondasi sesuatu seperti sabda Nabi SAW, Bunia Islamu ala khamsati usolin. Islam itu didirikan atas 5 usul atau dasar atau pondasi. Hadis riwayat Bukhari. Raji yaitu yang terkuat, seperti dalam ungkapan para ahli usul fiqh, al-aslu fil kalamil haqiqah. Yang terkuat dari kandungan satu hukum adalah artinya hakikatnya. Ahmad Syafi'i, maksudnya yang menjadi patokan dari setiap perkataan adalah makna hakikat dari perkataan tersebut. Mustahab, yakni memperlakukan hukumnya yang sudah ada sejak pemula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misal seseorang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinannya? Orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada berita tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperti tetap mendapatkan waris. Begitu juga ikatan perkawinannya dianggap tetap. Kata fiqh secara etimologis berakar atau huruf fakoha yang menunjukkan kepada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya setiap ilmu yang berkaitan dengan pemahaman sesuatu disebut dengan fiqh. Salah satu contoh penggunaan kata tersebut adalah sebagai dalam Al-Quran surat Al-A'raf, yang dimana menjelaskan, dan sesungguhnya kami jadikan untuk atau isi neraka jahanam kebanyakan dan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak pergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Menurut konsep Muhammad Abu Zahra, bahwa fiqh secara etimologi adalah berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan yang diperbuat. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat An-Nisa, famalillah haula illa qaumi la yakaduna yafqahuna hadis. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaranya sedikit pun. Juga sabda Rasulullah yang berbunyi, man yuridullahu bi khairan yufaqahu fil daini.
Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang-orang baik di sisinya, niscaya diberikan kepada pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat hadis tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa fiqh itu berarti mengetahui, memahami, mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi pengertian fiqh dalam arti yang sangat luas sama dengan pengertian syariat dan arti yang sangat luas. Inilah pengertian fiqh pada masa sahabat pada abad pertama Islam. Fiqh secara terminologis adalah hukum-hukum syara dan bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kalau fiqh dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam di dalam kitab-kitab hadis. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa antara syariah fiqh mempunyai hubungan yang erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Setelah penulis jelaskan pengertian fiqh dan usul fiqh, maka jelaslah perbedaan antara keduanya. Usul fiqh adalah pedoman atau aturan yang membatasi dan cara menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seseorang faqih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara dari dalilnya, sedangkan fiqh adalah hukum-hukum syarat dan telah digali dan dirumuskan, atau dengan kata lain fiqh adalah produk dari usul fiqh. Manfaat usul fikih bagi kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam, karena usul fiqh menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dan istibad. Yang kedua, metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum atau istibad pada masalah-masalah cabang atau fiqh dari sumbernya. Yang ketiga, menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut bahwa nafsunya, karena mengetahui metode dan kaidah istibad secara beristihad yang benar. Hal ini karena bermunculan para mujtahid dengan metode istihad yang berbeda-beda. Yang keempat, memberikan standar dan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid sehingga istihad yang dilakukan oleh seseorang yang mampu dan tepat. Di samping itu, bagi masyarakat awam melalui usul fiqh mereka dapat memahami bagaimana para mujtahid menetapkan hukum baik yang disepakati atau yang diperselisihkan, dan pedoman serta norma apa saja yang mereka gunakan dalam merumuskan hukum-hukum tersebut. Yang kelima, menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang secara lahir belum ada nasohnya dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya. Yang keenam, memelihara syariat Islam dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Melalui usul fiqh diketahui mana sumber hukum Islam yang asli yang harus dipedomani dan mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syariat sesuai dengan tempat dan zamannya. Yang ketujuh, menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial kontemporer yang terus berkembang. Yang kedelapan, mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat pada dalil yang digunakan dalam beristihad sehingga dapat melakukan tarjih atau penguatan salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan alasan benteng dari perpecahan dan perbedaan pendapat yang lahir dari pemahaman yang salah terhadap nasyah. Yang ke-10, sebagai metodologi yang mengakomodir dan menggabungkan antara madrasah al-hadis atau syar dan madrasah al-arsyiyah yang sebelumnya seakan saling bertentangan. Yang ke-11, menjelaskan nasoh-nasoh yang secara dahir bertentangan dan kemudian bisa mentarjih dan mengambil kesimpulan hukum ketika terjadi
kontradiksi antara naso-naso tersebut dan membantah pendapat ekstrim dalam hal itu. Memelihara fik Islam dan pendapat yang terlalu longgar dan pendapat yang terlalu kaku dan jumud. Menyeru pada ittiba atau mengikuti dalil dan meninggalkan al-asab, nasab dan taklid buta, karena dengannya bisa ditimbang dan diukur sejauh mana sebuah pendapat bisa diterima dan ditolak, atau pendapat mana yang lebih cepat bersandar kepada dalil dan kaidah-kaidah dalam usul fiqh. Maka dari itu kita tidak mengherankan jika kemudian para ulama kita menjadikan ilmu ini sebagai standarisasi dan sekaligus barometer untuk menilai benar dan salah sebuah kerangka dan metodologi sebuah pemikiran. Ilmu ini akan saja memberi kemudahan jalan bagi para penuntut ilmu dan para pemikir Islam dalam mengistibatkan hukum dan bermuamalah dengan dalil, tetapi sekaligus mampu menimbang dan memberikan barometer serta jaminan mutu pada produk istibat dan pemikiran yang dihasilkan.